Mbak Popi ini psikolog, Iya, tapi Mbak Popi juga menyatakan darurat kesehatan kesehatan mental mental. itu di Indonesia. Indikatornya apa darurat ini? Ya karena banyak makin hari makin kemari ini banyak tindakan-tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh remaja ya khususnya ya. Usia 19 sampai dengan 25 tahun itu yang membawa ke arah orang-orang yang perilaku itu nggak diprediksikan gitu kan. Contohnya banyak banget dan ini mengkhawatirkan banget kok kita nggak melakukan sesuatu gitu. Nggak melakukan sesuatu terhadap kejadian-kejadian terjadi akhir-akhir ini. Bayangin aja bunuh diri live. Apapun yang dilakukan oleh orang tersebut itu akan ditiru oleh orang yang menyaksikan. Dan kita menganggapnya itu biasa-biasa aja gitu loh. Kemudian banyak lagi kejadian tiba-tiba orang ngebunuh temennya. Ada kejadian mahasiswa yang ngebunuh temennya karena dia punya hutang. Kemudian beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini perundungan. Perundungan juga begitu tinggi gitu loh. Tapi dianggap biasa-biasa aja. Perundungan ini terbatas pada bullying di sekolah, di kampus, Ya, itu ya? itu contohnya baru-baru ini terjadi di salah satu sekolah ketarunaan ya. Itu memukul juniornya gitu. Itu baru terjadi. Dan makin kemari juga dapat bulian dari media sosial itu juga ingin mengakhiri hidup. Baik. Segitu mudahnya kalimat bunuh diri yang disampaikan gitu loh. Jadi tidak secara fisik bullying itu bisa menyebabkan seseorang depresi dan lain. Tapi tunggu dulu, klarifikasi yang dimaksud dengan gangguan kesehatan mental itu apa? Karena tadi kan Mbak Popi udah ngitung 1, 2, 3, 4, 5 ini. Anak-anak ini mulai gelisah nih. Pulang-pulang Bu, katanya saya gila Bu. Nah, coba apa yang dimaksud kesehatan mental terus tingkatannya itu seperti apa? Ya, jadi kesehatan mental adalah bagaimana seseorang memahami atau bisa mengelola pikiran dan perasaannya secara sehat dan orang tersebut bisa mengoptimalkan semua kemampuannya, tahu potensi dirinya dengan baik dan memahami ia mau menjadi apa. Jadi punya mimpi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan mereka juga bisa mengelola perasaan pada saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, mengelola kemampuan itulah yang disebut mental yang sehat. Teknik mengelolanya itu. Kira-kira adik-adik udah memiliki kemampuan tersebut belum? Kalau misalnya dimarahin dosen karena hasil tugasnya nggak baik, apa perasaannya? Nah, itu dia. Bagaimana bangkit dari kekecewaan itu? Oke, itu kalau punya kemampuan berarti dia normal gitu. Tapi kalau terjebak pada perasaan itu terus-menerus mendalam. Nah, itu menjadi tidak sehat mentalnya. Oke, apa bedanya stres, depresi, terus? Ya, jadi kalau levelnya kesehatan mental itu kan ada macam-macam ya. Ada yang mengalami ADHD. ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder. Nah, ADHD itu bukan berarti dia itu mengalami gangguan mental dan tidak bisa disembuhkan ya. Karena gangguannya yang dialami ADHD itu adalah mereka itu gangguan perkembangan. Jadi ciri-cirinya kalau kamu, dan itu emang agak sedikit berbeda dengan gangguan mental ya. Kalau gangguan mental itu lebih ke arah dia mengalami depresi, stres gitu loh. Bahkan cenderungan ingin bunuh diri. Kalau depresi itu tingkat indikatornya udah tinggi. Kalau stres itu tertekan. Stres itu pada saat menghadapi tuntutan dia tidak bisa mengelolanya. Nah itu akan menjadi dampak terhadap stres. Tapi kalau dia bisa ngelola tuntutan yang datang, maka stres itu akan berubah menjadi eustress. Eustress itu dibutuhkan untuk orang-orang yang deadline kerjanya. Gitu. Kemudian ada lagi depresi. Depresi itu menangis tidak bisa berhenti 6 minggu. Jadi bawaannya pengen nangis tanpa alasan. Jadi kalau selama 6 minggu. Nah, terus-terusan. Terus-terusan. Jadi gini, bisa hari pagi ini enggak, tapi sore pengen nangis. Terus kalau kalian misalnya lagi jalan tiba-tiba denger lagu kok pengen nangis ya. Atau misalnya ngelihat pemandangan tek langsung gitu loh. Nangisnya nggak berhenti tanpa alasan.
Jadi nggak ada yang menstimulasi dia untuk mengakibatkan dia harus menangis. Bisa, itu disebut dengan Oke. depresi. Ciri-ciri lainnya adalah kamu nggak suka mandi. Oh berarti banyak di sini. Kalau indikatornya atau ukurannya itu aku lihat separuh dari yang ada ini terindikasi. Terus kamu nggak mau keluar kamar. Kamu nggak suka nongkrong sama keluarga. Kamu sukanya di kamar aja. Terus ciri-ciri lainnya, kamu underestimate dengan orang lain. Kamu suka overthinking yang berlebihan gitu loh. Nah itu jadi kayaknya bawaannya orang lain tuh salah. Nah seperti itu tuh. Nah kalau kamu bisa mengatasinya baik, tapi kalau kamu nggak bisa mengelola hal tersebut, maka larinya dari depresi itu ke gangguan mental yang lebih serius lagi. Gitu. Baik, sekarang penyebabnya. Apa saja penyebab anak-anak muda ini kemudian masuk ke level depresi bahkan gangguan mental yang lebih serius? Ya, dari hasil survei yang dilihat ya, jadi aku ngeliat hasil survei itu paling tinggi di kampus itu perundungan. Nomor 2 itu karena masalah percintaan. Terus juga masalah tugas. Kemudian juga masalah ketidakpahaman terhadap diri sendiri untuk mengelola rasa yang datang. Ditambah, jadi rasa yang datang itu tuh gini loh, kamu tahu nggak kalau kamu lagi marah? Kamu kenal nggak kalau kamu lagi sedih? Kalau kamu tahu kamu lagi marah, angka 0 sampai 10 di angka berapa marahmu? Kalau kamu di angka 9, apa yang harus kamu lakukan supaya turun? Nah, itu namanya kecerdasan mengelola mental kamu. Jadi kamu bagaimana bisa men-switch, menurunkan, menaikkan. Oh oke, berarti aku lagi sedih. Pada saat kamu sedih, apa yang harus kamu lakukan? Apakah bermain dengan anjingmu? Apakah kamu bicara dengan orang yang bisa kamu percaya? Apakah kamu dekat dengan hubungan dengan orang tua? Seberapa seringnya kamu dipeluk? Anak yang sering dipeluk oleh orang tuanya merasa secure atau fulfill love. Kalau kamu merasa secure, kamu tidak akan merasa tertekan sebadai apapun kondisi hidup yang datang. Artinya faktor keluarga itu Ya. juga ada pengaruhnya untuk menimbulkan depresi bagi anak-anak. Sangat. Tuntutan dari lingkungan dalam hal ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tahu kan persoalan-persoalannya anak tengah tuh sering banget nyari perhatian. Anak pertama yang lebih dominan, anak bontot yang disayang. Nah itu menjadi polemik di dalam keluarga gitu loh. Nah orang tua yang tidak mengajarkan kecerdasan emosi pada anak sejak kecil, kecerdasan emosi itu gini. Kamu terlihat sedih, kamu terlihat kecewa, diajarkan perbedaannya. Dan si anak juga berani ngomong, kamu berani speak up enggak sama orang tuamu? Nah itu persoalan juga di antara runtutan penyebab orang mengalami masalah mental adalah tidak bisa mengungkapkan rasa dan orang tua yang tidak paham cara mengelolanya. Kemudian pada saat kamu terluka orang tua kamu mendengarkan atau menceramahi. Beda, jadi gini, kalau kamu punya masalah, dengarkan dulu masalahmu, lalu keluarkan semua perasaanmu, baru kasih nasihat. Loh mereka belum jadi orang tua ini, belum jadi... Tapi mereka hubungan orang tuanya gimana? Atau begitu kamu speak up, udah deh kamu gak tahu apa-apa, mama yang lebih ngerti. Papanya gimana papa? Papa kayaknya rata-rata jarang ya untuk... Jadi mama yang lebih berperan di rumah ya? Ya biasanya gitu ya, kalau papa tuh... Curhatnya lebih ke mama? Dan memang perempuan atau ibu itu afeksi. Anak yang hubungannya baik sama ibunya biasanya afeksi itu perasaan. Dia baik, itu jadi orang baik, jadi orang yang empatinya tinggi. Anak yang punya persoalan dengan ayah, kakinya kurang kuat dalam menapak. Itu fisik atau hanya Secara kiasan? psikologi. Oke. Tapi tunggu dulu, kenapa giliran ayah yang jelek gitu ya? Ibu afeksi,
kalau bermasalah sama ayah, jangan gitu contohnya. Kalau dia dekat sama ayahnya, dampak positifnya apa? Dampak positifnya dia tahu karirnya. Oke, gitu dong pembandingnya. Jadi Sarah. Tenang-tenang yang cowok-cowok aku belain ya. Jadi kalau kamu punya, yang cewek-cewek juga sama. Kalau kamu punya masalah sama ayahmu, kamu kebingungan karirmu. Kalau kamu pebisnis, kamu harus punya hubungan yang baik dengan ayah. Bentuknya bukan dikasih uang ya, bentuknya adalah kamu ada sama beliau. Kamu dicintai. Bukan bentuknya dicintai dalam bentuk barang, enggak. Tapi ayah mengungkapkan, aku mencintaimu. Kamu mengungkapkan, ayah I forgive you. Saya mencintaimu ya. Itu sering-sering, nanti pulang dari sini sering-sering peluk. Jadi beda sama teman-teman kebanyakan, saya ini lahir tanpa sosok seorang ayah. Sampai detik ini pun saya nggak tahu papa saya siapa. Sempat coba bunuh diri beberapa kali. Udah. Apa? Kamu sempat berpikir ke situ? Yes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.